Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Cerdas, salam hormat, salam paseduluran, salam kebajikan buat semuanya. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu mendukung channel ini. Jangan lupa terus support dengan like, subscribe, dan share untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Pada kesempatan kali ini kita masih berbagi edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan spiritualitas kita. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kajian tingkat tinggi. Bagaimana cara membuat Tuhan senang dan bahagia. Buat teman-teman yang mungkin tidak serasa, akhirnya merasa mungkin nanti penjelasannya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya ingin kita belajar ilmu kasunyatan, belajar kepada alam, mengenal alam dan diri kita. Di mana di saat kita ingin membuat Tuhan kita senang dan bahagia, ya di situ kita harus tahu tentang Tuhan kita, tahu wujudnya, tahu zatnya, bukan sekedar tahu namanya. Bagaimana kita bisa membuat Tuhan kita senang kalau kita hanya tahu namanya? Sebagai contoh, panjenengan tahu Kang Tro namanya. Terus sampean pingin membuat senang Kang Tro. Tapi sampean di rumah masing-masing. Dan saya tidak kenal dengan jenengan semuanya. Bagaimana panjenengan mau membuat saya senang? Sedangkan panjenengan tidak tahu apa yang saya senangi. Dalam ilmu ketuhanan atau ilmu alam, banyak misteri yang perlu kita ungkap. Banyak sanepo-sanepo, kata-kata mutiara yang seharusnya kita pahami, kita telaah, kita renungkan, agar kita benar-benar bisa nyawiji dengan Tuhan itu sendiri. Biar kita bisa mengenal Gusti yang sesungguhnya, yang sejati dalam diri kita ataupun di alam semesta. Saya nggak mau membahas tentang agama apapun. Cara membuat Tuhan senang dan bahagia di sini, saya akan memakai metode nenek moyang kita terdahulu. Kembali ke ajaran leluhur kita terdahulu. Jadi kita tidak membahas tentang satu agama apapun. Tapi kita semua yakin bahwa Tuhan itu maha mengetahui, maha ada, maha nyata, maha wujud. Buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun, sehat, sukses, lancar semua rezekinya,
dan terkabul segala apa yang panjenengan inginkan. Tetap bantu like, subscribe, dan share-nya. Terus ada yang bilang kalau Tuhan itu gaib. Apakah itu benar, Kang Ter? Ya benar saja. Benar saja, Tuhan itu ya gaib, ya nyata. Tetapi di kitab sudah dijelaskan bahwa dirinya itu nyata. Ada. Makanya dibilang wujud. Nah, yang wujud di sini adalah apanya? Zatnya. Nah, kita tinggal memilih. Kita itu mau membuat bahagia namanya atau membuat bahagia zatnya. Sampai tidak tahu namanya tapi bisa membahagiakan orang lain, atau sampai hanya tahu namanya tapi tidak tahu orangnya. Di saat kita mengasih di jalan, kita tidak perlu tahu namanya. Yang penting kita membuat bahagia orang-orang yang membutuhkan kita. Dan mereka pasti bahagia. Walaupun mereka juga tidak tahu nama kita. Nah, yang sekarang banyak orang itu mabuk tentang nama. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya nama Tuhan. Nama orang saja itu membuat mabuk. Dibesar-besarkan, disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji. Loh, bukankah segala puja dan puji itu hanya untuk Tuhan semesta alam? Kenapa kita memuja dan memuji nama makhluknya? Nah, berarti ada yang harus kita pelajari, yang harus kita cari. Apakah itu salah? Nah, di saat kita tidak tahu bentuk atau wujud Tuhan yang sebenarnya, Gusti yang sebenarnya, di situ kita akan kebingungan dalam beribadah. Kita tidak tahu dengan siapa yang kita hadapi, pada siapa yang kita puji. Nah, leluhur-leluhur terdahulu sebenarnya sudah meyakini bahwa Gusti itu ada, Tuhan itu ada. Dan mereka meyakini Tuhan itu maujud atau wujud, ada, pertelo, nyoto. Dan mereka hanya ingin membahagiakan atau membuat Tuhan itu senang, karena itu tugas kita sebagai kaulo. Kaulone Gusti. Tugasnya kaulo Gusti kamu membahagiakan Gusti nih, membuat senang Gusti. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita lah. Tingkah laku kita itu adalah ibadah kita. Ada cerita yang kita ambil dari perjalanan seorang nabi yang bertemu dengan Tuhannya dan bertanya, "Duh Gusti, apa yang membuat kamu bahagia dengan ibadahku?" Apakah sholatku? Bukan. Karena sholat itu hanya untuk dirimu sendiri. Apakah puasaku? Bukan. Karena puasa itu hanya untuk dirimu sendiri. Lalu apa yang membuatmu bahagia dan senang di saat aku beribadah? Di saat kamu bisa memberikan sesuatu atau membahagiakan orang lain ataupun makhluk lain. Di sini konsepnya jadinya apa? Sedekah atau memberi berkah, membantu dan menolong
orang lain. Ya karena konsepnya gini, apabila seluruh alam semesta ini memang ciptaan Tuhan, berarti zat Tuhan itu sendiri ada di ciptaannya. Ada di ciptaannya. Kalau kita mau berpikir dan melogika, menggunakan nalar, naluri, dan akal sehat kita, seluruh makhluk di alam semesta ini sebenarnya saling menghidupi, saling bertergantungan. Tidak ada yang bisa sendiri, semua bertergantungan. Itu yang namanya nyawiji. Nyawiji itu saling bertergantungan, saling menghidupi, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, dan saling membutuhkan. Itu namanya manunggal atau nyawiji. Tidak bisa ada yang pisah salah satu. Nah, kalau kita pisahkan, ya berarti kita belum mengenal konsep ilmu ketuhanan atau ilmu alam. Alam semesta itu tidak pernah memilah-memilih siapa yang mau diberkahi. Tidak harus agama tertentu, tidak harus suku tertentu, tidak harus wilayah tertentu, tidak, semua diberkahi. Cara merasakan manunggaling kaula Gusti itu cara merasakannya mudah. Sampai haus minum itu sampai manunggal. Karena apa? Sampai membutuhkan air. Kalau sampai tunggal, sampai tidak dapat apa-apa hidup itu. Sampai haus berdoa, enggak hilang haus sampean. Sampean kalau haus itu cari air untuk minum. Kalau lapar cari makanan. Itu namanya manunggal. Nyawiji, sampean itu sadar kalau masih membutuhkan lainnya. Karena apa? Ya doa itu tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Kalau bisa, semua orang bisa berdoa. Pasti sudah selesai masalah, semua orang itu selesai. Nggak ada orang sakit. Semua itu doanya pengennya sehat. Tapi ya tetap sakit. Ya karena doa itu harus dibarengi dengan gerakan. Afirmasi harus dibarengi dengan vibrasi. Nggak bisa afirmasi saja. Sampai belajar afirmasi sampai mati, sampai nggak akan mewujudkan afirmasi jenengan kalau nggak dibarengi dengan vibrasi. Kita boleh memotivasi diri kita sendiri dengan kata-kata yang luar biasa, tetapi kamu harus sadar, kamu juga harus gerak dan usaha. Makanya ada doa, ada usaha. Nggak cukup dengan doa saja, harus ada usahanya. Usaha juga harus dibarengi dengan doa. Vibrasi harus dibarengi dengan afirmasi. Ini satu kesatuan, nggak bisa satu-satu. Makanya kalau pengen melihat wujud Tuhan yang sebenarnya, ya lihatlah alam semesta. Karena apa? Semua saling menghidupi. Semua harus saling menghidupi. Tugasnya orang hidup itu menghidupi. Tugas utama itu menghidupi. Sampean melahirkan anak sampean itu nanti menghidupi cucu sampean. Cucu sampean menghidupi cicit sampean. Sama hewan dihidupkan ya untuk menghidupi. Tumbuhan dihidupkan ya untuk menghidupi. Semua saling menghidupi. Loh, yang maha menghidupi itu siapa? Tumbuhan saja gitu, nggak ada air, mati. Nggak ada tanah, apalagi mau di mana. Nggak ada angin, ya mati. Nah, semua itu saling tergantungan.
Makanya segala puja-puji hanya bagi Tuhan semesta alam, bukan hanya kepada Tuhan tapi juga semesta alam. Maka berterima kasihlah juga kepada semesta alam. Lah ini leluhur kita terdahulu melakukan ibadahnya dengan sesaji, itu memberi kepada alam sebagai rasa apa? Terima kasih. Karena sudah dihidupi oleh alam juga. Beri saji pada pohon ya, karena pohon itu kalau ditebang dibuat mebel juga ngidupi. Sedekah kepada laut ya, karena dari laut menghasilkan garam, ikan, minyak, banyak. Sedekah bumi ya, karena mayoritas bumi lah yang menghidupi kita. Badan kita aja dari bumi. Menghadap batu ya, karena batu itu kalau sampean pecah itu bisa untuk pondasi, kalau dijual juga bisa untuk buat beli susu. Jadi nalar kita itu jangan cupet-cupet. Kalau mau mengkaji itu yang dalam, jangan cupet-cupet. Nah, kalau kita bisa melihat kalau Tuhan itu semesta alam itu ya Tuhan. Lu sampean tuh mau menghina orang lain tuh harusnya mikir dulu. Loh, yang sampean hina itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Kalau sampean menghina makhluk ciptaan Tuhan, berarti sampean juga menghina penciptanya juga. Sampean merendahkan anjing itu berarti sampean menghina Tuhan, karena anjing itu ciptaan Tuhan. Loh, sampean kalau berani merendahkan anjing, berarti sampean juga merendahkan Tuhannya, penciptanya. Loh, kita itu diciptakan oleh Tuhan, cuma nasib kita atau kodrat kita berbeda. Ada yang jadi manusia, jadi pohon, jadi hewan, jadi tanah, jadi. Ya di situ kita saling melengkapi, itu baru namanya manunggal. Merahmati semuanya. Nggak bisa kita. Makanya kalau ada orang yang sudah mengenal Tuhan masih bisa menyalahkan orang lain, itu berarti belum mengenal. Ada orang ngomong dekat dengan Tuhan tapi masih menjatuhkan orang lain, berarti belum kenal. Berarti itu hanya egonya sendiri, merasa kenal. Semua orang kenal kalau nama Tuhan tuh, anak kecil-kecil ya kenal. Karena sudah dikasih tahu namanya dari kecil. Umur setahun itu belum tahu, nanti kalau sudah bisa ngomong dikasih tahu baru dia bisa menyebut nama Tuhannya. Ya karena dikasih tahu. Bukan sepengetahuannya tapi dikasih tahu. Kapan jenengan mencari Tuhan jenengan yang sebenarnya tanpa dikasih tahu? Kira-kira kapan? Sehingga jenengan benar-benar mengenal Tuhan jenengan. Nggak pernah semua itu dikasih tahu. Tahu nama-nama Tuhan ya dikasih tahu. Tahu kitab-kitabnya Tuhan ya dikasih tahu. Ya karena kita itu nggak mau mencari. Coba kita cari, kita pahami. Agar apa? Kita tidak mudah menjatuhkan orang lain. Beda agama dianggap nggak baik. Beda suku dianggap nggak baik. Beda warna kulit dianggap tidak baik. Loh, yang nyiptakan itu semua Tuhan kok. Saat ciptakan berbeda-beda agar saling melengkapi. Loh, sampai harus sadariku. Kalau pengen satu yo tidak seru. Memang dari sananya itu diciptakan berbeda-beda. Loh, semua manusia aja kalau pengen makan daging apa makan orang.
Ada hewan ya dihargai, oh itu untuk dimakan. Nah, cara membuat Tuhan bahagia dan senang, yo bahagiakan makhluknya, bahagiakan ciptaannya. Itu ndak usah diprediksi, pasti penciptanya juga seneng. Kalau sampean buat mebel, buat kursi, terus kursi sampean dipuji orang, ya sampean pasti seneng. Sama. Jangan hanya ketakutan, ibadah ketakutan. Takut nanti kalau gini, takut nanti kalau disiksa, takut nanti kalau loh, sampean tuh dharma bakti atau karena ketakutan? Terus rasa ketakutan itu sampean tutupi hanya dengan istilah kewajiban. Padahal sampean tuh takut. Belum sepenuhnya. Di saat orang masih menganggap dirinya paling sempurna, paling bagus, paling baik, berarti dia belum mengenal Tuhan sama sekali. Di saat orang masih bisa menjatuhkan makhluk lain, berarti dia belum mengenal Tuhan. Hanya tahu namanya. Itu pendalaman. Karena apa? Syarat mutlak. Untuk mempunyai keyakinan berarti kita harus mengetahui Tuhan dulu. Ma'rifat dulu baru punya keyakinan. Belum melihat kok sudah yakin. Di saat orang sudah ma'rifat, dia akan paham syariat. Di saat orang sudah mengenal Tuhannya, dia akan tahu tatanannya. Dia akan tahu aturannya, tidak usah dikasih tahu. Dia akan tahu sendiri. Soal apa? Dia sudah tahu dengan Tuhannya. Gak perlu diperintah. Sudah tahu dengan tugasnya masing-masing. Nah, kalau dikit-dikit harus diperintah, ini harus gini, untuk baik aja harus diperintah, untuk baik aja harus ada aturannya loh. Sampean tuh baiknya karena diatur, bukan kesadaran. Diatur. Terus diiming-imingi, nanti kalau ngasih 1 dapat 10. Yang 9 dari siapa? Pengennya ngasih sedikit, minta kembaliannya banyak. Terus sisanya itu apa? Lah ikulah namanya tepo sliro. Anggah ungguh budi pekerti. Welas asih ikulah di saat kita mampu memanusiakan manusia yang lainnya, di saat kita mampu menghargai makhluk yang lainnya, disitulah kita memahami yang namanya Gusti. Gusti itu bisa bagus sing ati, bagus sing lati, bagus sing pakerti. Itu namanya baru Gusti. Nah, bagus sing lati, bagus sing ati lan pakerti ini dirangkum menjadi budi pekerti, akhlak. Nah, jadi semua ajaran itu puncaknya adalah akhlak, tingkah laku. Kalau dalam Jawa disebut solah, polah, yaitu tingkah laku. Manembah, tingkah laku. Itu sebenarnya kalau kita belajar ilmu kasunyatan, no, kita mau agamanya baik, hafal semua kitab,
Tetapi kalau masih merendahkan orang lain, nol. Kita mau pandai agama, ibaratnya merasa dekat dengan Tuhannya, tapi kalau masih tidak menghargai orang lain ataupun makhluk lain, nol. Sampai itu hanya sok tahu gitu kalau saya. Agar kita benar-benar mantep dalam apa? Mantap dalam berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Wujudnya berbakti kepada alam semesta. Air dijaga, tanah dijaga, hewan dijaga, tumbuhan dijaga. Hubungan sesama manusia dijaga. Itu baru namanya bakti. Dharma bakti. Ya hasilnya apa? Kerukunan antar umat, manunggaling kaula Gusti. Jangan dikira manunggaling kawula Gusti itu antara manusia dan Tuhan menjadi satu. Enggak, manunggaling kawula. Manunggal itu nyawiji atau bersatu, saling melengkapi. Kawula itu adalah semua makhluk. Gusti kawula nih Gusti adalah makhluknya Gusti, makhluknya Tuhan itu berarti semua seluruh alam semesta ini kalau bisa menyatu itu namanya manunggaling kawula Gusti. Nah kalau sampean masih menyendiri-sendiri, membuat sekatan-sekatan, harus ini, kalau ini tidak baik, kalau gini salah, gini, itu belum manunggal, namanya masih egois. Kalau baru merasa dekat, ya jangan ngomong tentang Tuhan, baru merasa dekat, apalagi masih mencari, ya Tuhan kok dicari, berarti belum ketemu kan? Masih mencari kok. Mendekatkan diri berarti belum dekat. Ya pantesan kalau mati-matian ingin mendapatkan rahmatnya karena belum dekat. Nah, kalau sudah dekat ya santai. Nah, leluhur kita terdahulu makanya ajarannya adalah kapitayan, itu percaya adanya Tuhan. Nah, dari kebingungannya mencari Tuhan, akhirnya dia melahirkan cara beribadah yaitu meditasi. Dulu namanya suwung, nyepi, hening, semedi. Sama itu suwung, nyepi, semedi. Itu sama. Bukan sendiri-sendiri. Meditasi itu sama. Cuma perbedaannya apa? Era atau zamannya itu berbeda. Sebenarnya sama. Puncaknya kesadaran diri. Di mana antara sampean memahami diri sampean sendiri, memahami alam semesta. Karena apa? Wujud rasa cinta kita kepada Tuhan. Wujud rasa cinta kita kepada Tuhan yaitu dengan mencintai dirinya sendiri. Wujud rasa hormat kepada Tuhan adalah menghormati dirinya sendiri. Wujud membahagiakan Tuhan adalah membahagiakan dirinya sendiri. Karena apa? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini juga, saya ini juga makhluk, jenengan juga makhluknya, juga ciptaannya. Sampai bisa membahagiakan orang lain, tapi diri sampean belum bahagia, sampean itu merendahkan diri jenengan sendiri, berarti sampean itu tidak menghargai ciptaan Tuhan. Makanya untuk berbagi kepada yang lainnya, cukupkan dulu dirimu. Agar apa? Keikhlasan itu ada. Kalau jenengan sudah cukup, baru ada sisanya sampean bagikan. Pasti ikhlas, tidak mikir. Kalau sampean sudah bahagia, baru bahagiakan orang lain. Kalau sampean sudah merdeka, baru merdekakan orang lain. Kalau sampean sudah tercerahkan, baru cerahkan orang lain. Nah, kalau sama-sama bingungnya, yo susah. Susah.
Karena kitab Tuhan yang sejati itu tidak pernah tertulis. Yaitu apa itu? Alam semesta. Tidak perlu ditulis, itu bisa dipelajari, bisa dicermati, bisa dikaji. Karena diri kita ini sebenarnya adalah juga kitab yang bisa dibaca oleh orang lain. Terima kasih, salam hormat saya buat semuanya. 106 yang hadir, sehat, sukses, lancar rezekinya, makmur hidupnya, tercapai segala cita-citanya, dan diberi kemuliaan hidup di alam semesta. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Jadi cara kita membuat Tuhan bahagia dan senang, yuk kita bahagiakan makhluknya. Simpel. Apa yang ada di hadapan jenengan, apa yang ada di sekitar jenengan, bikin bahagia. Buatlah senang orang-orang di sekelilingmu, Tuhan pasti senang dengan kamu. Buatlah senang dirimu, keluargamu, orang-orang tetangga kanan kirimu, itu Tuhan pasti senang. Nggak usah ribet-ribet. Karena apa? Semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita aja tidak menghargai diri sendiri, contoh, saya itu makhluk yang hina, Kang. Loh, sampean tuh sama saja menyepelekan Tuhan. Tuhan membuat jenengan, menciptakan jenengan dengan sangat luar biasa. Sampai tidak menghargai, justru menghina diri sampai sendiri, menghinakan diri sampai sendiri. Lu sampai ku paham pot atau tidak dengan ketuhanan? Nah, kalau sampean paham ini, berarti di saat kita berterima kasih kepada alam, kepada pohon, kepada batu, kepada air, kepada tanah, yo apa salahnya kita berterima kasih kok, bukan menyembah, berterima kasih. Karena prinsip orang terdahulu, leluhur kita terdahulu, kalau kita mengasih pasti dikasih. Nah, kalau kita dikasih, yo kita harus ngasih gitu loh. Namanya tulung tinulung, welas asih. Namanya welas asih itu kalau ada orang membutuhkan sampean kasih, itu namanya welas asih. Ya nanti sampean diwelas asih orang lagi. Jadi wujud untuk membuat bahagia Tuhan, sampean harus tahu wujudnya. Jangan hanya tahu namanya. Yang sampean sembah itu bukan nama, tapi zatnya, wujudnya. Ada kan? Ada. Tuhan itu wujud. Wujudnya apa, Kak? Ya seluruh alam semesta ini, karena alam semesta ini ciptaan Tuhan. Loh, sampean aja bikin anak. Loh, dalam anak sampean tuh ada diri sampean, ada gen sampean. Golongan darah sampean ada di situ. Nanti kalau dicek DNA, ndak ada yang nyangkut bapak ibunya yang dianggap anak, siapa kan? Makanya kalau seluruh makhluk alam semesta ini ciptaannya Tuhan, berarti zatnya Tuhan itu ada di seluruh makhluk ini. Makanya tidak bisa satu. Sampai mikir saya ini Tuhan, tidak bisa. Sampai masih butuh air, sampai masih butuh tanah, sampai masih butuh hewan, masih butuh. Hewan ngomong saya ini Tuhan, tidak bisa, masih butuh semuanya. Jadi mana Tuhan? Manunggal, nyawiji. Di saat semua menjadi satu kesatuan, itu namanya Esa. Esa itu luas tapi satu. Kalau tunggal namanya Eka, satu. Makanya Esa. Esa itu luas. Dan nama ya terserah sampean mau nyebut.
Loh, Kang Tro itu ada yang nyebut Kang Tro, ada yang nyebut Joko Lancur, ada yang nyebut Kang Tro Lawu, ada yang nyebut nama saya. Yo ndak apa-apa, orangnya cuma saya. Jangan eyel-eyelan perkara nama. Yang kebanyakan itu eyel-eyelannya perkara nama. Kalau namanya lain menganggap Tuhannya beda. Padahal sadar kalau seluruh alam semesta ini yang bikin Tuhan. Lah berarti yo satu tuh Tuhan. Itu buat eyel-eyelan. Ya sekarang ini kita resapi saja lah. Nggak usah yang beda keyakinan. Yang sekeyakinan aja bentrokan kok. Benturan kok. Apalagi yang beda. Ya untung-untungnya saja. Yang penting kita tetap dalam kesadaran diri. Kita bina kerukunan antara umat. Umatnya sing gawe urip. Umatnya Gusti Allah. Kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Segalanya, wis tolah. Ora usah butuh dekengan, urip po, wis tok. Cukup. Ya karena ada Tuhan. Kalau sampan sudah tidak percaya sama Tuhan, berarti sampan masih butuh dekengan. Maka keyakinan diri itu sangat penting. Nah, untuk yakin kamu harus bisa mengetahui, menyaksikan. Karena apa? Ya dari sejarah kita bisa belajar. Nabi itu dulu ketemu Tuhan dulu baru bikin agama, bukan agamanya ada dulu baru menemukan Tuhan. Ketemu Tuhan dulu baru dapat wahyu. Ya bukan dapat wahyu dulu baru ketemu Tuhan. Ya enggak. Makanya makrifat dulu baru akan paham yang namanya syariat. Makanya syarat mutlaknya orang memiliki keyakinan itu susah. Karena apa? Harus benar-benar memahami konsep ilmu ketuhanan atau konsep ilmu alam. Kalau semua ilmu ini dari Tuhan, ya udah enggak usah butuh apa itu saling bertergantungan. Ya tugasnya jadi guru yang ngajari, tugasnya jadi resi yo ngasih pencerahan, tugasnya jadi pandito yo mengarahkan. Ini nggak usah iri-irian, tugasnya jadi pengusaha yo pengusaha, tugasnya jadi petani yo petani. Karena apa? Akhirnya itu nanti akan saling melengkapi, saling membutuhkan. Nggak bisa sendiri-sendiri itu nggak bisa. Karena apa? Sehebat-hebatnya orang yaitu masih membutuhkan orang lain. Sekuat-kuatnya orang masih membutuhkan orang lain. Ya kita harus menyadarinya di situ. Makanya konsep ilmu manunggaling kawula Gusti itu ya penting. Nah, kalau kita ingin membahagiakan ya itu tadi simple sebenarnya. Kalau panjenengan ingin membahagiakan Tuhan, bahagiakan dirimu, bahagiakan orang-orang di sekitarmu, hargai semua makhluk Tuhan. Berarti hargai seluruh makhluk di alam semesta ini, rawat, pelihara, saling melindungi, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghargai. Saya yakin 1.000.000% Tuhan pasti senang. Logis. Nggak usah berandai-andai, nggak usah berangan-angan, nggak usah berharap nanti dapat imbalan apa, nggak usah berharap. Karena apa? Iku hukum alam, kalau sampean menghargai pasti dihargai, sampean ngasih pasti dikasih, sampean salah yo pasti dibales.
Itu sudah, nggak usah diharapkan lagi, nggak usah. Sudah konsepnya alam seperti itu. Makanya penting pemahaman itu, pencerahan itu penting. Tetapi ini ya hanya saya sampaikan, stakatnya ya ini cuma pengetahuan. Yo mungkin bisa jadi tidak penting, ya tidak apa-apa. Yang penting kita berpikir, kita kembali ke nalar kita kembali ke diri kita masing-masing dengan kesadaran diri yang tinggi, agar kita bisa menghargai diri kita sendiri dan makhluk yang lainnya. Karena Tuhan itu maha luas, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Apa yang mau panjenengan takutkan lagi? Ya kalau kita pikir-pikir sekarang ini loh, orang itu takut nggak punya beras daripada jauh dengan Tuhannya. Orang itu takut nggak dihargai orang lain daripada dihargai Tuhan. Orang itu takut berbuat salah dengan orang lain daripada salah dengan Tuhannya. Kalau kita baru ada orang punya nama besar gitu, ini dari keturunannya ini, wah dipuja-puja, dipuji-puji, diikuti, wes paman aja diikuti. Lo sampean tuh kayak ndak punya hidup sendiri, kayak ndak punya prinsip hidupnya sampean. Nah Tuhan tuh menciptakan kita masing-masing itu dengan tugas masing-masing kok. Semua sama, nggak ada bedanya. Kang Tro dengan jenengan semua yo sama, sama-sama manusianya. Kalau nama Kang Tro itu dihilangkan terus nama jenengan dihilangkan, saya manggil jenengan yo manungso, sampean manggil saya yo menungso gitu. Sama kan? Ya sama. Nah untuk rezeki Kang, rezeki itu tergantung kita usahanya bagaimana. Yang menentukan yo kita sendiri. Sampai pengen tidak punya rezeki yo tidur, ndak usah ngapa-ngapain. Pengen rezeki banyak ya usahanya lebih keras, geraknya lebih banyak. Pengen selalu sehat Kang, yo jaga kesehatannya. Pengen selamat Kang, yo hati-hati, waspada. Sampai doa tiap hari minta selamat, tapi di jalan raya sampai ndak hati-hati yo. Musuh bis ya Mas. Yakin itu juga boleh, yakin juga harus. Tapi keyakinan yang sejati itu adalah keyakinan yang dibarengi dengan pola pikir yang benar, itu namanya naluri. Nalar sing kudu diuri-uri. Ya, Pak. Nah, naluri itu disimbolkan rambut satu dipisah jadi 7. Itu namanya tujuan hidup. Jadi nalar itu aja cupet-cupet. Makanya rambut itu kalau dipotong bisa tumbuh kembali. Jadi nyalar itu tidak boleh cepat. Bisa jadi itu 7 itu tujuan hidup. Ya kalau sampean pengen swarga yo tekakno tujuan uripe sampean. Ning yo hati-hati dalam mencapai tujuan. Kalau sampean ndak hati-hati jatuh. Soro sampean, sengsara. Semangat, motivasi diri sendiri, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu seperti orang lain, sama juga tidak perlu percaya dengan Kang Tro, tidak perlu seperti Kang Tro. Jadilah sampean sendiri-sendiri dengan pemahaman yang luar biasa,
dengan keyakinan yang luar biasa, wujudkan apapun yang menjadi keinginan jenengan dan tujuan jenengan dengan perjuangan jenengan. Karena orang hidup itu pasti berjuang. Makanya orang lahir itu nangis. Karena apa? Tahu udah berat nanti dalam hidup itu pasti berjuang. Nah kalau hidupnya bahagia, lahir gitu tertawa. Antara yang nangis. Eling lan waspada. Leluhur kita, leluhur Nusantara, itu pelajarannya luar biasa. Ajarannya juga luar biasa. Mereka mengajarkan kita tentang kemakrifatan, kedekatan dengan Tuhan. Maka sehingga apa? Tingkah laku mereka memiliki budaya yang luar biasa yang namanya budi pekerti dan tata krama. Itu karena apa? Orang ini memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang ketuhanan. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang ketuhanan, dia tidak akan memiliki yang namanya budi pekerti. Bisanya nyalahin orang aja, bisanya jatuhin orang aja. Karena apa? Merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling sempurna. Jadi cara kita untuk membahagiakan Tuhan kita, bahagiakan dirimu, keluargamu, masyarakat di sekitarmu, dan juga bahagiakan alam semesta. Memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesami, memayu hayuning bawah. Dari saya terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan percaya dengan saya, dinalar, dipikir, dicermati, dikaji, didalami. Dirasakannya terakhir aja. Kalau sudah ada manfaatnya buat jenengan. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti tidak perlu dirasakan. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.